Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita akan coba lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Coba Ungu, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan memposting jurnal ke dalam buku besar. Kemudian nilai saldo akhir dari buku besar ini kita rekap ke dalam laporan yaitu trial balance 31 Desember. Dan pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas khusus terkait bagaimana cara mencatat bukti memo yang ada di UD Coba Ungu ya. Di sini udah saya siapkan untuk bukti memonya. Di mana untuk memo ini atau bukti memo ini akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat di sini untuk bukti memo, dokumen nomor 13 atau bukti memo yang pertama, di sini terkait ada data penyesuaian air periode ya. Kemudian bukti memo yang kedua itu adanya penyusutan atas nilai perlengkapan, kemudian ada utang gaji atau munculnya utang gaji. Dan yang terakhir atau bukti memo yang terakhir yaitu terkait dengan adanya penutupan akun PPN income dan PPN outcome. Kemudian di situ kita disuruh menghitung PPh atau pajak penghasilan yang didapat selama periode Desember ini. Oke, saya rasa untuk mempersingkat waktu kita langsung saja akan melakukan proses pencatatan bukti memo ini ke dalam jurnal penyesuaian di sini. Oke, untuk mempermudah proses pencatatan, saya akan coba bagi dua, layarnya seperti ini. Kita akan coba mulai lakukan analisis untuk bukti memo yang pertama, di mana untuk bukti memo yang pertama di sini terkait data penyesuaian air periode itu dengan adanya taksiran akhir dari persediaan air store surplus itu nilainya 8.750.000. Jadi di sini untuk persediaan air store surplus itu dinilai 8.750.000. Nah, untuk mengetahui berapa munculnya beban atas pemakaian perlengkapan ini, kita lihat saldo store surplus di trial balance 31 Desember. Di sini kalau kita lihat saldo dari store surplus itu adalah 10.750. Sedangkan di sini untuk persediaan air store surplus pada air periode ditaksir hanya mempunyai nilai 8.750. Berarti ada selisih di sini. Selisih antara saldo store surplus dengan nilai sisa pada air periode. Nah, yang pertama, jurnal untuk mencatat adanya beban yang muncul dari pemakaian perlengkapan atau store surplus. Jurnalnya adalah kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 31. Jurnal untuk mencatat adanya pemakaian perlengkapan atau adanya munculnya beban perlengkapan itu adalah store surplus expense pada store surplus. Dengan kode akun silakan disesuaikan di kode akunnya. Kemudian untuk nilainya sendiri, untuk sisi debit dan sisi kredit, nilainya adalah selisih antara taksiran air store surplus ini dengan saldo store surplus yang ada di trial balance. Nah, setelah ini saya hitung, 10.700.000 dikurangi dengan 8.750.000, maka didapat nilai untuk sisi debit dan sisi kredit nilainya adalah 1.950.000. Inilah nilai beban yang muncul atas adanya pemakaian perlengkapan selama bulan Desember. Seperti itu. Itu yang poin yang pertama. Sekarang kita masuk yang poin kedua. Untuk yang kedua, di sini disebutkan bahwa beban sewa toko Desember 2022 itu adalah 1 juta. Di sini sudah disebutkan beban sewa toko bulan Desember. Artinya nilai inilah yang muncul atau beban sewa bulan Desember inilah nilai yang muncul 1 juta ini. Sehingga kita akan catat ke jurnal nilai atau beban sewa toko yang ada di bulan Desember ini. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban sewa toko untuk bulan Desember, jurnalnya adalah rent expense, itu di sisi debit, sisi kreditnya adalah prepaid rent. Dengan kode akun disesuaikan di daftar akun, nilainya sendiri untuk sisi debit dan sisi kredit, kita tinggal masukkan nilai beban ini, 1 juta. Kita masukkan di sisi debit dan sisi kredit. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, itu terkait beban asuransi. Sama dengan poin yang kedua, di sini sudah disebutkan bahwa untuk asuransi bulan Desember itu sudah didapatkan 1.250.000. Berarti nilai ini yang akan kita catat ke dalam jurnal. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban asuransi itu jurnalnya adalah insurance expense pada prepaid insurance. Dengan kode akun masing-masing silakan kalian lihat atau disesuaikan di daftar akun. Nilainya sendiri untuk sisi debit dan sisi kredit itu kita ngambil dari nilai ini. Karena di sini sudah disebutkan inilah beban asuransi bulan Desember.
Oke, kita masukkan di sisi debit dan sisi kredit. Oke, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, di sini disebutkan bahwa taksiran kerugian piutang dagang itu sebesar 5% dari saldo 31 Desember. Berarti di sini untuk taksiran kerugian piutang itu diperkirakan 5% dari nilai saldo. Nilai saldo yang dimaksud di sini adalah nilai saldo piutang. Sekarang kita lihat di neraca saldo. Untuk saldo piutang atau accounts payable itu adalah 265.290. Nah, dari nilai piutang yang ada ini, itu diperkirakan 5%-nya itu mengalami kerugian. Nah, sekarang kita hitung. 265 juta ini dikalikan 5% itu hasilnya berapa? Oke, jadi 5% itu dikali dengan nilai saldo piutang ini. Maka didapat 13.264.500. Oke, ini adalah 5% dari nilai saldonya atau beban kerugiannya atau taksiran kerugian piutang dari nilai saldo piutang adalah 13 juta ini. Dari 5%-nya dari 265 juta sekian ini. Nah, sekarang kita lihat untuk saldo cadangan atau allowance for default debt itu 11 juta 800. Nah, sedangkan taksiran kerugian piutangnya itu 13.264.500. Ada kekurangan cadangan di sini. Nah, nilai kekurangannya kita lihat di sini kalau kita hitung nilai taksiran kerugian piutang dikurangi dengan nilai cadangan kerugian piutang adalah 1.464.500. Inilah yang akan kita masukkan ke dalam jurnal sebagai beban kerugian piutang atau bad debt expense ini. Maka jurnal untuk mencatat adanya beban kerugian piutang di sini jurnalnya adalah bad debt expense pada allowance for default debt. Nilainya atau kode akunnya disesuaikan. Nah, untuk nilai sisi debit dan sisi kreditnya itu kita ambil dari nilai tadi, ya, nilai selisih antara taksiran kerugian piutang dengan nilai saldo cadangan. Itu 1.464.500. Ini kita masukkan ke sisi debit dan sisi kreditnya di sini. Ya. Kita masukkan di sini. Oke, itu untuk poin yang keempat. Untuk bukti memo yang pertama selesai. Sekarang kita masuk ke bukti memo yang kedua. Ya, di sini ada bukti memo yang kedua. Kita masukkan. Oke, untuk bukti memo yang kedua, di sini disebutkan bahwa penyusutan equipment bulan Desember itu 700.000. Di sini sudah disebutkan bahwa untuk beban penyusutan peralatan equipment untuk Desember itu 700. Berarti nilai 700 ini sudah kita temukan dan langsung kita catat ke jurnal. Oke, jurnal untuk mencatat adanya penyusutan peralatan atau penyusutan equipment di sini kita masukkan tanggal 31. Jurnalnya adalah depreciation expense atau beban penyusutan pada equipment akum debt atau akumulasi penyusutan peralatan. Oke, kode akun disesuaikan, nilainya sendiri untuk sisi debit dan sisi kredit, kita tinggal masukkan nilai ini karena inilah beban penyusutan untuk peralatan di bulan Desember. Seperti itu. Kita masukkan sisi debit dan sisi kredit. Itu yang kedua dari bukti memo yang kedua, yang pertama, sorry. Lalu kita masuk yang bukti memo yang kedua dengan poin yang kedua atau nomor 6 ini. Di sini disebutkan bahwa untuk beban gaji atau gaji bulan Desember itu akan dibayar bulan Januari atau gaji sebesar 3.550 akan dibayar tanggal 2 Januari. Artinya gaji Desember itu akan dibayar bulan depan. Nah, yang semestinya bulan Desember harusnya dibayar Desember karena Desember tidak dibayar tetapi dijanjikan akan dibayar bulan depan, maka jurnal untuk mencatat adanya beban gaji yang akan dibayar bulan depan atau beban gaji yang tahunan itu adalah wages and salaries expense pada expense payable. Kode akun disesuaikan untuk nilai debit dan kreditnya kita ambil nilai ini beban gaji yang ada atau beban gaji bulan Desember karena akan dibayar bulan Januari, maka di sini akan jadi muncul atau hutang biayanya atau hutang gajinya akan bertambah, maka diletakkan di sisi sebelah kredit. Oke, itu yang bukti memo yang kedua. Sekarang kita masuk ke bukti memo yang ketiga. Oke, untuk bukti memo yang ketiga, poin yang ketujuh ini, disebutkan bahwa oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome itu sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya dipindahkan ke PPN payable.
Jadi di sini kita diperintahkan untuk menutup saldo PPN income dan PPN outcome. Nah, untuk selisih saldo antara PPN income dan PPN outcome nanti disuruh dimasukkan ke dalam akun PPN payable. Oke, sekarang kita lihat di daftar saldo di sini atau di trial balance. Untuk PPN outcome sendiri, di sini ya ini ya, PPN outcome. Ini kalau kita lihat saldonya ada di sisi sebelah kredit. Sedangkan PPN income itu saldonya di sebelah debit. Karena diperintahkan untuk menutup nilai saldo PPN outcome dan PPN income, maka pada saat kita catat ke jurnal penyesuaian, PPN income dan PPN outcome itu kita masukkan, PPN outcome kita masukkan di sisi sebelah debit ya. Ini tanggalnya jangan lupa. Sedangkan PPN income kita masukkan di sisi sebelah kredit karena perintah untuk menutup saldo berarti saldonya dibalik. Yang mestinya PPN outcome itu dikredit karena diminta ditutup saldonya, maka masuk di jurnal penyesuaian dia akan dicatat di sisi sebelah debit. Jadi dibalik. Sedangkan untuk saldo PPN income karena di debit sorry, PPN income itu ada di debit karena diperintahkan ditutup saldonya, maka pada saat dicatat di jurnal penyesuaian dia masuk di sisi sebelah kredit. Nah, untuk kode akunnya silakan dimasukkan. Nah, untuk nilai PPN outcome dan PPN income di debit dan di sisi kredit, kita lihat di debit ini untuk PPN outcome, ini saldonya adalah 49.720. Kita masukkan sini. Kemudian untuk PPN income, itu saldonya adalah 28.600. Ini kita masukkan di sisi sebelah kredit. Nah, selisih kedua saldo ini diperintahkan disuruh dipindahkan ke PPN payable. Kita lihat saldo PPN outcome dan PPN income itu PPN outcome lebih besar. Sehingga supaya jurnal ini balance, maka selisihnya itu ditutup dimasukkan di PPN payable, maka PPN payable kita letakkan di sisi sebelah kredit, yaitu saldonya itu selisih antara PPN outcome dan PPN income ini. Maka kita masukkan di sini. Jadi ada PPN payable atau ada selisih 21.120.000. Ini kita masukkan di sisi sebelah kredit seperti itu. Oke, itu poin yang ketujuh. Sekarang kita masuk poin ke-8. Untuk poin yang ke-8 di sini kita disuruh menghitung PPh atau pajak penghasilan badan dengan ketentuan bahwa dasar pengenaan pajak adalah tarif tunggal yaitu sebesar 28%. Kemudian catat ke dalam income tax expense dan income tax payable. Jadi nomor 8 ini kita disuruh mencatat ke dalam jurnal. Jurnalnya adalah income tax expense pada income tax payable seperti ini. Nah, kemudian untuk kode akunnya disesuaikan. Untuk nilai debit dan kreditnya, ya, untuk nilai sisi debit dan kreditnya, maka kita harus hitung dulu nilai PPh-nya, yaitu 28% dari nilai laba kotor atau laba sebelum pajak, sorry. 28% itu dari laba sebelum pajak. Nah, untuk mengetahui laba sebelum pajak, maka kita akan susun neraca lajur yang ada di UD Coba Ungu ya. Silakan untuk menyusun neraca lajur, kalian siapkan dulu kolomnya, ada 12 kolom untuk neraca lajur ya. Ada kode, kemudian nama akun, ada kolom neraca saldo, penyesuaian, kemudian neraca saldo disesuaikan, ada kolom rugi laba, dan ada kolom neraca. Silakan kalian siapkan, kira-kira nanti kalau hasilnya seperti ini. Lalu setelah neraca lajur kalian siapkan, maka sekarang kita coba akan isi. Nah, untuk kode akun dan nama akun, silakan kalian bisa ambil dari daftar akun, atau bisa kalian tinggal pindahkan atau copy saja data akun dan kode akun dari trial balance 31 Desember ini. Ya, kalian pindahkan saja ke sini di kolom kode akun dan nama akun. Lalu untuk kolom neraca saldo, ini pun sama, kalian tinggal pindahkan saja saldo-saldo yang ada di trial bulan 31 Desember itu ya. Kalian pindahkan saldo-saldo ini ke laporan neraca lajur di kolom neraca saldo ini. Kalian pindahkan ke sini ya. Kemudian setelah itu baru kalian jumlahkan kolom jumlahnya. Tentunya setelah kalian jumlahnya sama dengan yang ada di trial balance 31 Desember ini, yaitu 1.813.900 ya, untuk sama. Nah, untuk kolom penyesuaian, kalian tinggal ambil saja dari data penyesuaian yang barusan kita susun ini ya, dari jurnal penyesuaian ini. Nah, cara memindahkan gampang. Ya, kalian cukup misalkan untuk store supply sini itu ada di sisi debit,
silakan kalian masukkan di neraca lajur kolom penyesuaian yaitu store surplus expense. Kita cari store surplus expense. Ya, berarti yang ini kita masukkan ke kolom penyesuaian tadi ada di sisi sebelah debit. Berarti di sini. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada store surplus ya. Ini di sisi sebelah kredit. Kalian cari untuk store surplus ini kita masukkan di kolom penyesuaian di sisi sebelah kredit seperti ini. Ya, seperti itu. Dan seterusnya untuk rent expense itu ada di sisi debit. Kita masuk ke kolom penyesuaian. Kalian cari rent expense di neraca lajur. Ya, eh, rent expense berarti yang ini ya. Kita masukkan ke kolom penyesuaian di neraca lajur yaitu di sisi sebelah debit. Berarti di sini. Kita masukkan di sini. Lalu kemudian untuk prepaid rent itu ada di sisi sebelah kredit. Kita cari prepaid rent. Ya, berarti yang ini ya, kita masukkan di kolom penyesuaian sisi sebelah kredit. Nah, seperti itu. Nah, silakan lakukan semua untuk dari insurance expense ini ke bawah. Kalian pindahkan atau kalian masukkan ke kolom penyesuaian di neraca lajur. Nanti kalau sudah kalian masukkan semua, kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya. Lalu kemudian setelah kalian pindahkan semua di neraca lajur kolom penyesuaian dari jurnal penyesuaian ini, lalu kalian jumlahkan, ya. Setelah kalian jumlahkan tentunya hasilnya sama dengan jumlah yang ada di jurnal yaitu 59.634.500. Tentunya sama di sini. Ya, seperti ini ya. Oke, lalu kemudian untuk kolom neraca saldo disesuaikan, cara mengisinya adalah silakan kalian akumulasi kolom neraca saldo dalam penyesuaian ini. Nah, maksudnya di sini adalah silakan kalian jumlahkan saldo yang ada di neraca saldo dengan di penyesuaian. Contohnya misalnya begini. Di neraca saldo di sini ada saldo debit. Sedangkan di kolom penyesuaian di sini tidak ada saldo. Artinya eh, sisi debit ini ditambahkan dengan penyesuaian di sini karena nggak ada saldo, berarti ini otomatis akan jadi saldo di neraca saldo disesuaikan di sisi sebelah debit. Begitupun dengan petty cash. Di neraca saldo muncul saldo 8.225. Lalu di penyesuaian ini tidak ada. Artinya ini tinggal pindahkan saja di sisi sebelah debit kolom neraca saldo disesuaikan. Lalu sama dengan currency variable tinggal dipindahkan saja. Nah, lalu kemudian untuk allowance variable dari sini di neraca saldo ada saldo kredit. Di penyesuaian juga ada saldo kredit. Oke, di sini kredit ketemu kredit. Karena kredit ketemu kredit, maka kalian jumlahkan, letakkan saldonya di sisi sebelah kredit di kolom neraca saldo disesuaikan. Seperti ini. Lalu kemudian untuk merchandise inventory. Di neraca saldo muncul saldo, di penyesuaian di sini tidak ada. Artinya ini tinggal dipindahkan saja jadi saldo di sisi sebelah debit di neraca saldo disesuaikan. Lalu untuk store surplus. Untuk store surplus ini untuk akun store surplus ini muncul di neraca saldo 10 juta ya. Jadi di neraca saldo muncul saldo store surplus, di penyesuaian juga muncul saldo store surplus, tapi di sisi kredit. Berarti di sini di neraca saldo muncul saldo debit, di penyesuaian muncul saldo sisi kredit. Karena debit ketemu kredit, silakan kalian cari saldo terbesar di mana. Di sini saldo terbesar adalah yang ada di neraca saldo yaitu 10.700. Nah, karena saldo debit lebih besar, maka debit dikurangi kredit. Maka hasilnya letakkan saldonya di sisi sebelah debit karena selisih saldonya lebih besar di sisi sebelah debit seperti ini. Begitupun dengan prepaid insurance. Di neraca saldo muncul saldo debit. Di penyesuaian muncul saldo di sisi kredit. Oke, kembali debit ketemu kredit. Maka ini dikurangkan 15.300 dikurang 1.250. Hasilnya kita letakkan saldonya di sisi sebelah debit karena saldo debit dia lebih besar. Lakukan seperti itu terus ya. Dari prepaid trend ke bawah lakukan seperti itu. Nanti kalau sudah kalian lakukan kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya. Ya, jadi intinya untuk akumulasi kolom neraca saldo dan penyesuaian, jika debit ketemu debit ditambahkan, jika debit ketemu kredit berarti dicari selisih saldo terbesar di mana. Kalau saldonya lebih besar debit, maka debit dikurangi saldo kredit. Tetapi sebaliknya kalau saldo kredit lebih besar dari saldo debit, maka kreditnya dikurangi sisi sebelah debit. Nanti saldonya letakkan di sisi sebelah kredit seperti itu ya.
Dan kalau sudah kalian lakukan seperti itu sampai dengan bank self restart ini, maka hasilnya silakan kalian jumlahkan. Nanti hasilnya tentunya ini adalah sisi debit dan sisi kredit. Hasil akumulasi antara kolom neraca saldo dan penyesuaian ini kalau benar cara melakukannya, maka hasilnya pasti akan sama atau balance, yaitu 1.791.014.500 rupiah untuk sisi debit dan sisi kredit. Oke, setelah itu baru kita akan masuk ke kolom rugi laba. Nah, kolom rugi laba ini cara ngisinya karena diketahui bahwa rugi laba itu adalah untuk mencari laba atau rugi usaha. Nah, untuk mencari laba atau rugi dari usaha itu, maka rumusnya adalah kita cari selisih saldo antara pendapatan dan pengeluaran atau saldo-saldo beban dan saldo-saldo pendapatan. Nah, saldo pendapatan dan saldo beban di sini di neraca lajur atau di uh, akun-akun ini digambarkan dari kode akun 4 sampai dengan kode akun 9. Jadi kode akun 4 sampai kode 9 itu adalah gambaran dari akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Nah, sedangkan data yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom rugi laba ini itulah data yang ada di neraca saldo disesuaikan atau saldo-saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan hasil dari akumulasi neraca saldo dan penyesuaian ini. Nah, karena data saldo yang kita gunakan untuk mengisi kolom rugi laba adalah data yang ada di neraca saldo disesuaikan, maka karena tadi akun pendapatan dan beban itu dimulai dari kode 4 sampai kode 9, maka saldo inilah yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom laba rugi yang ada di neraca lajur ini. Ya, jadi data yang digunakan untuk mengisi kolom laba rugi itu adalah data yang ada di neraca saldo disesuaikan. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa data saldo yang terkait dengan pendapatan dan beban itu adalah saldo-saldo dimulai dari akun sales sampai dengan income tax expense ini. Maka data inilah yang akan kita pindahkan ke kolom rugi laba. Sekarang tinggal kita pindahkan saja. Misal, ini adalah saldo kredit, maka kalian pindahkan di neraca saldo ini di sisi juga di kolom rugi laba juga di sisi sebelah kredit. Lalu ini debit semua nih, ada saldo debit semua dari akun sales retur sampai dengan order operating expense. Maka ini kita pindahkan juga di kolom laba rugi di sisi sebelah debit. Lalu ini kredit, kita pindahkan di sisi sebelah kredit. Dan ini debit, kita pindahkan juga di kolom rugi laba di sisi sebelah debit. Sehingga hasilnya kira-kira nanti seperti ini, kalau sudah kalian pindahkan semua. Lalu kemudian kalian jumlahkan di sisi debit itu berapa, di sisi kredit itu berapa. Nah, setelah kita jumlahkan, kita lihat di sini ternyata saldo kredit itu lebih besar dari saldo debit. Nah, perlu kalian ketahui bahwa saldo-saldo yang ada di sisi kredit ini adalah saldo-saldo untuk akun pendapatan. Di sini ada dua, ada sales dan ada interest revenue. Ini adalah akun-akun pendapatan. Nah, karena kita tahu bahwa kredit itu adalah saldo pendapatan, maka ini bisa dipastikan bahwa ternyata saldo pendapatan itu lebih besar dari saldo beban. Karena saldo yang ada di sisi debit itu adalah saldo-saldo akun yang terkait dengan beban. Jadi di sisi debit itu menggambarkan saldo beban, di sisi kredit itu menggambarkan saldo pendapatan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa saldo pendapatan itu ada di sisi kredit dan beban ada di sisi debit, maka ini bisa kita pastikan karena pendapatan lebih besar dari beban, maka ini bisa dipastikan usaha kita adalah mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, untuk mengetahui berapa nilai laba kita, tinggal diketahui saja di sini pendapatan ini, saldo pendapatan dikurangi dengan saldo beban. Hasilnya kita letakkan di sisi sebelah debit sini. Nah, setelah saya jumlahkan di sini ternyata antara saldo pendapatan dan beban itu ada selisih laba Rp77.380.500. Inilah yang akan kita gunakan untuk mencari berapa nilai PPh yang ditanyakan di soal ini ya untuk menghitung poin yang nomor 8 ini. Bahwa kita disuruh mencari berapa nilai PPh-nya yaitu 28% dari nilai laba sesuai dengan tarif pajak tunggal. 28% itu adalah dihitung dari nilai laba yang didapat di neraca lajur. Ini adalah laba sebelum pajak. Nah, sekarang karena sudah diketahui berapa nilai laba sebelum pajak, sekarang kita hitung berapa nilai PPh-nya. Nah, untuk menghitung PPh di sini ketahui bahwa
itu adalah 20%. Ya, karena talep tunggal berarti 28% dikalikan dengan nilai laba bersih sebelum pajak ini. Sekarang kita hitung. 28% itu dikalikan dengan nilai laba sebelum pajak. Maka didapat hasil di sini adalah 21.666.540. Inilah PPh yang akan kita masukkan atau nilai inilah yang kita masukkan ke dalam jurnal di jurnal penyesuaian ini di sisi debit dan di sisi kredit. Kita ambil, kita masukkan ke sini. Ya, masukkan ke sini. Untuk sisi kredit dan sisi debit. Maka otomatis setelah uh, akun income tax expense dan income tax payable ini kita masukkan nilai saldonya sesuai dari perhitungan yang diminta di sini bahwa suruh menghitung PPh yaitu dengan menggunakan tarif tunggal sebesar 28%, maksudnya 28% ini adalah dari laba sebelum pajak ini, maka otomatis jumlah neraca jumlah jumlah dari jurnal pensiun juga pun berubah menjadi 81.301.040 rupiah. Nah, setelah itu, setelah diketahui berapa nilai income tax expense dan income tax payable, maka nilai ini akan kita langsung masukkan ke neraca lajur. Untuk income tax expense kita masukkan saldo di sisi sebelah debit, ya, income tax expense berarti yang ini kita masukkan di sisi sebelah debit, sini sudah otomatis dia masuk, ya. Dan income tax payable-nya itu di sisi sebelah kredit, kita masukkan di neraca lajur income tax payable di sini. Income tax expense, ya, income tax expense itu ada di sisi debit, lihat income tax expense, oke, di sini ya, ada di sisi sebelah debit, di neraca lajur disesuaikan, ya. Lalu kemudian, sebelum ini kita masukkan di penyesuaian dulu, dia otomatis dia masuk di penyesuaian nih. Masuk di kolom penyesuaian di sisi sebelah debit, maka otomatis di neraca saldo disesuaikan pun dia akan masuk di sisi sebelah debit. Karena di sini di trial balance atau neraca saldo tidak ada, di penyesuaian muncul sebelah debit, maka otomatis ini akan masuk di neraca saldo disesuaikan juga di sisi sebelah debit. Begitupun dengan income tax payable. Di income tax payable, di kolom neraca lajur, di kolom penyesuaian di neraca lajur, ini pun dia otomatis masuk di sisi sebelah kredit. Dan di neraca saldo disesuaikan, ini pun masuk di sisi sebelah kredit. Nah, jumlahnya ini otomatis berubah nih menjadi 1.812.681.040 rupiah. Ini kalau kita perhatikan maka ini adalah sama dengan jumlah dari atas sampai bawah ini. Sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, setelah kita masukkan ke sini, baru di kolom neraca, di kolom rugi laba ini, ya, kita akan masukkan ini. Yang ini kita masukkan di sisi sebelah debit. Oke, kita masukkan di sisi sebelah debit karena di neraca saldo disesuaikan muncul di sisi debit, maka di kolom rugi laba ini pun akan kita masukkan di sisi sebelah debit. Ya, di sini. Oke, kemudian untuk yang income tax payable, ya, maka otomatis di sini kita lihat jumlahnya akan berubah. Yang sebelumnya sebelum pajak kita mendapatkan laba bersih itu laba bersih 77.380.500, maka setelah kita masukkan beban pajak ini ke dalam rugi laba ini, maka akan sekarang didapatkan 55.713.960. Ini adalah yang disebut dengan laba bersih setelah pajak. Nah, ini akan kita masukkan ke sini sebagai laba bersih setelah pajak. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa laba bersih sebelum pajaknya 77.380.500. Lalu setelah adanya perhitungan PPA, maka laba bersih kita setelah pajak sekarang menjadi 55.713.960. Nah, sekarang setelah itu baru kita selesaikan untuk kolom neraca kolom neraca di sini. Kalau kolom rugi laba itu mengambil dari saldo-saldo akun kode 4 sampai kode 9, maka sebaliknya kalau untuk mengisi kolom neraca, maka kita ambil saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan, ini dari kode akun 1 sampai dengan kode 3. Ya, jadi sisanya. Kalau yang tadi
yang kode akun 4 ya, sorry ini saya kasih warna biar agak berbeda, biar bisa membedakan. Saya kasih warna hijau saja. Yang kode akun 1 sampai dengan kode 3 kita masukkan di kolom neraca. Yang kode akun 4 sampai dengan kode 9 ini masuk di kolom rugi laba. Jadi untuk mengisi kolom neraca ini cukup mudah. Kita tinggal pindahkan saja saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan. Mulai dari kode akun 1 sampai dengan 3, kita pindahkan ke sini. Yang debit kalian masukkan di sisi debit, yang kredit kalian masukkan di sisi sebelah kredit seperti ini ya. Debit masukkan debit, yang kredit masukkan kredit seperti itu. Ya, baru setelah itu kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Nah, setelah kalian jumlahkan, di sini pun selisihnya mestinya ya, mestinya sama. Kalau tadi di laba rugi ada selisih 55.713.960, maka ini kalau kita lihat bahwa di kolom neraca sisi debit itu menggambarkan saldo harta. Sedangkan di sisi kredit ini menggambarkan saldo-saldo utang dan modal. Maka selisih harta dan utang plus modal ini kalau kita lihat itu lebih besar selisih harta. Jadi total hartanya lebih besar dari utang plus modalnya. Nah, selisihnya kita cari karena lebih besar modal, maka selisihnya kita letakkan di sisi sebelah kredit. Sekarang kita hitung 556.995 dikurangi dengan 801.281.040 rupiah. Setelah dihitung, maka di sini kita hitung ya. Sorry. Kita letakkan di sini ya. Harta ini, sorry, sama dengan harta ini dikurangi dengan utang plus modal. Maka hasilnya di sini kalau kita lihat itu adalah 55.713.960. Hasilnya sama dengan laba yang kita dapat. Jadi selisih kolom rugi laba dengan selisih neraca ini harus sama. Ya. Jadi selisih laba itu harus sama dengan selisih harta. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah baru ini kita jumlahkan ke bawah sini. Ya, lalu ini kita jumlahkan juga ke bawah. Ini pun kita jumlahkan dan ini pun kita jumlahkan. Sehingga hasilnya debit dan kredit ini balance semua. Hasil total setelah adanya dimasukkan selisih seperti ini. Ya, itu untuk pembahasan terkait terkait laba rugi ya. Terkait jurnal penyesuaian. Jadi untuk mengisi jurnal penyesuaian caranya seperti ini kira-kira. Dan tadi di poin terakhir untuk mencari berapa nilai PPh, maka kita cari dulu laba bersih sebelum pajak, di mana untuk mencari laba bersih sebelum pajak, kita harus selesaikan dulu laporan neraca lajurnya. Setelah neraca lajur selesai, kita bisa lihat di sini bahwa sebelumnya, sebelum adanya perhitungan PPh, itu didapatkan laba bersihnya adalah 77.380.500. Maka setelah adanya perhitungan PPh, laba bersih setelah pajaknya itu didapat 55.713.960. Oke, saya rasa ini yang bisa kita bahas hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke bagaimana cara menyusun laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan seterusnya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.